Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat WIAKI teman-teman. Kita mulai lagi perkuliahan setelah UTS dan dalam rangka di rumah saja ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, mudah-mudahan semua cepat berlalu. Baik, dalam ilmu sosial budaya dasar kali ini kita akan membahas beberapa hal sampai dengan UAS nanti, dan kita bergantian. Nanti Anda juga ada giliran presentasi, teman-teman sekalian disiapkan saja dari sekarang. Akan seperti apa presentasinya nanti saya informasikan selanjutnya ya. Kali ini kita akan bahas fungsi seni dalam budaya ya. Jadi kita setelah kemarin melulu berbicara tentang kondisi sosial masyarakat yang ada di lingkungan kita melalui video yang Anda buat, ya bagus-baguslah secara keseluruhan. Bicara apa, filmnya apa, kebanyakannya idenya sama begitu ya. Padahal saya harapkan teman-teman juga masih punya ide-ide yang super brilian sebagai milenial untuk membuat video yang menyentuh gitu ya. Boleh ada unsur humornya juga boleh sebenarnya, tapi itulah yang terjadi, nggak masalah ya. Baik, fungsi seni itu sebenarnya ada dua, fungsi struktural dan juga fungsi yang fungsional gitu ya. Yang struktural seperti apa sih? Yang struktural itu adalah fungsi seni yang menyentuh hal-hal yang lain gitu kan. Misalnya berhubungan dengan agama, berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan sosial, dan banyak lagi ya. Kalau fungsinya yang fungsional, ya sebagaimana kita tahu bahwa seni itu adalah berbicara tentang estetis. Jadi kebutuhannya untuk kebutuhan estetika, kebutuhan jiwa. Ya, kalau sudah berbicara kebutuhan jiwa berarti kebutuhan tentang keindahan gitu kan. Meskipun keindahan itu adalah sesuatu yang relatif. Indah menurut saya belum tentu menurut Anda, dan demikian juga sebaliknya gitu ya. Nah, sekarang dalam budaya itu sendiri, budaya itu apa? Kan kita tahu budaya adalah terdiri dari susunan alam fikir, ide dan gagasan, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan, merupakan perilaku yang universal gitu kan budaya. Nah, seni juga ada di dalamnya. Ternyata dari seluruh unsur budaya itu ada juga religi. Maka seni dikaitkan dengan religi. Sekarang seni dalam fungsinya sebagai religi. Religi itu apa sih? Religi itu bukan agama, tapi suatu keyakinan yang dipercaya oleh sekelompok masyarakat tertentu dan meyakini sesuatu secara bersama-sama. Itu religi. Bisa agama, orang yang memeluk agama tertentu orangnya akan religius gitu kan, yakin akan sesuatu, imannya pada sesuatu itu benar-benar ada atau religius gitu, keagamaan. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa seni adalah sesuatu yang berhubungan dengan jiwa. Seni adalah sebuah karya yang menyampaikan tentang pesan. Nah, bagaimana seni dalam religi fungsinya? Yaitu menyampaikan pesan, berdakwah melalui karya, kaligrafi Arab ya. Menurut orang Islam itu adalah sesuatu yang
mengagungkan daripada ayat telepon gitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi ada unsur-unsur keindahan yang disampaikan melalui sebuah karya. Kemudian lagu-lagu rohani. Bagi orang yang non-Kristen, bernyanyi adalah hiburan semata. Tapi bagi orang-orang Kristen dan agama tertentu, bernyanyi adalah kebutuhan ibadah, begitu ya. Kebutuhan untuk secara langsung menyampaikan sesuatu kepada Tuhannya, begitu ya. Dalam agama tertentu juga seni kerap digunakan untuk upacara. Islam, ada orang lahir sekian hari sampai sekian hari, itu ada yang namanya akikah. Akikah itu sebenarnya suatu tugas atau suatu pesan dari agama Islam itu sendiri, bahwa kewajiban untuk yang punya anak laki-laki harus akikah 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing, ya kan? Itu pesannya. Tetapi dalam budaya dikaitkan tugas dari Tuhannya dengan estetika budaya. Maka Al-Bar Janji yang sebenarnya di dalamnya isi-isi doa, isi-isi sholawat, kemudian isi-isi permintaan dan lain sebagainya dinyanyikan gitu untuk kelahiran ya. Mungkin dalam agama lain kelahiran dirayakan atau apa, saya kurang tahu ya kan? Tapi konon itu adalah sebagai ungkapan kebahagiaan melalui seni. Kematian, ada kematian yang di rame-rame gitu kan, pakai berkesenian gitu kan, pertunjukan gitu. Sepertinya di Bali ada ngaben ya kan. Kemudian di tempat-tempat lain juga mungkin ada upacara-upacara ritual tetapi menggunakan unsur gamelan dan lain sebagainya, begitu kan. Kalau masalah di pernikahan, untuk dalam kehidupan lain, seni sebagai ungkapan kebahagiaan itu banyak ya. Tapi dalam kematian itu hanya agama tertentu, begitu. Kemudian seni juga dalam kebudayaan Sunda misalnya, kalau mau menanam padi dalam waktu tertentu di Baduy Dalam itu, dalam waktu 3 minggu setelah ditanam, maka akan dimainkan angklung buhun di situ. Angklung buhun buat apa? Menyanyikan lagu di depan tumbuhan, di depan padi. Ternyata itu adalah sebagai alat komunikasi dengan alam, begitu. Diajak nyanyi. Makanya orang Jepang dalam beberapa kasus katanya itu setelah menanam mereka diajak ngobrol pohonnya, dinyanyikan lagu-lagu tertentu, maka tumbuhnya akan cepat berbuah. Tapi saya nggak tahu, belum pernah coba. Mungkin saya di depan rumah nanam mangga, biar mangganya cepat gede dan cepat berbuah, saya nyanyi di situ, atau saya ngobrol, halo selamat pagi mangga. Nah itu diajak komunikasi katanya begitu ya. Tapi Anda boleh coba deh. Anda mungkin nanam cabai kayak apa di depan rumah, bener nggak kalau dinyanyiin dia cepat berbuah gitu. Coba aja ya. Tapi fakta yang beredar yang berupa rumor ya, katanya begitu. Boleh dicoba ya. Ini Anda juga harus mikir, Anda juga harus cari fakta ya. Saya udah menyampaikan sesuatu, Anda cari faktanya, benar atau tidak. Nanti kasih reasoning dari hasil penelitian Anda, begitu ya. Serius nggak serius ini tugasnya. Oke, kita lanjutkan. Seni di dalam pendidikan. Apa ada manfaatnya seni untuk pendidikan? Oh jelas. Kita kalau belajar di kampus, kalau belajar di kelas, kalau dosennya ngadep papan tulis terus, nggak ada seni-seninya, ya kan?
bikin kita serius terus, bukannya ngerti, bete yang ada, ya kan? Dosen lagi ngadep papan tulis, ya udah kita kabur aja semua, tinggalin dia, nggak asik ngajarnya kan gitu ya, bisa seperti itu. Tapi jangan ya, apalagi dosen-dosen senior, bahaya tuh kalau dia marah, itu bisa bikin Anda kalang kabut nanti ya. Hati-hati sama dosen senior, ya mau junior juga, Anda macam-macam nilai Anda rusak gitu. Oke, kita lanjutkan. Di dalam pendidikan ternyata dibutuhkan yang namanya seni. Ya, untuk apa? Misalnya seni untuk kebersamaan. Orang mau bikin ensemble di sekolah. Ensemble itu bikin kelompok musik lah gitu, dengan berbagai alat musik, baik konvensional maupun yang alat musik yang aneh-aneh gitu ya. Konvensional itu yang biasa gitar, bass, drum, keyboard, itu kan konvensional. Ada alat musik yang lain, kamu bikin alat musik dari pintu kelas ini tak kubrak-kubrak sama kamu, pakai kursi dipukul-pukul, internetnya kamu hancur-hancurin. Nah itu juga seni. Ensemble itu juga untuk apa? Kebersamaan ya. Kemudian dalam seni gamelan misalnya, kamu mainin catrik misalnya ya, di gamelan diawali dengan pemain saronnya, mimina lati dan seterusnya begitu kan. Itu diawali oleh itu seorang bagian intro. Nah, diikuti yang lain dan kompak memainkan repertoire yang sama gitu kan. Itu adalah melatih orang untuk bekerja sama dan untuk melatih kedisiplinan. Adanya di mana kerjasama dan disiplin? Dalam kehidupan sosial. Melalui apa? Pendidikan disampaikannya gitu ya. Kemudian dalam hal lain juga, fungsi seni dalam pendidikan itu melatih kita untuk berpikir. Untuk berpikir apa? Untuk berpikir imajinatif begitu ya. Untuk berpikir imajinatif seperti apa? Kemarin saya udah nugasin bikin video, bebas terserah kamu, yang penting ada hubungannya dengan lingkungan sosial. Maka muncullah karya-karya kalian yang aneh-aneh dan imajinasinya sama dalam satu kelompok masyarakat tertentu. Karena kita sudah dilatih hal yang sama sejak dulu kala. Tempo hari sudah saya sampaikan. Dalam belajar seni di SD, SMP, SMA dulu, kalau disuruh gambar bebas apa? Gambarnya sama. Semua tentang ornamen gambar di dalamnya sama, sawah, burung, gunung, matahari, awan dan sebagainya. Nah itulah orang Indonesia. Nah mestinya harapan saya di zaman milenial ini, di 2020 ini, teman-teman mahasiswa angkatan 2019-2020 itu adalah sosok yang menurut saya imajinasinya sudah berbeda dengan saya yang udah berusia setengah abad. Ternyata sama saja gitu ya. Tapi begitulah fakta yang terjadi. Oke. Itu dalam pendidikan. Kemudian seni tadi saya ulas sedikit, seni ada hubungannya dengan komunikasi. Nah iya, ternyata seni itu adalah alat komunikasi. Alat komunikasi yang mana? Kita mau mengkritik pemerintah, kalau sembarangan mengkritiknya secara langsung melalui medsos, ditangkap kamu. Tapi kalau kita melalui cara yang lebih bijaksana, misalnya melalui seni, kamu bernyanyi dalam kelompok masyarakat tertentu, kalimatnya mendayu-dayu, kalimatnya mengandung unsur puisi yang dalam, sindirannya tak terdengar nampak langsung, menghujat. Misalnya ini sudah dilakuin oleh nenek moyang kita zaman dulu waktu mau mengusir Belanda ya, dalam lagu Sunda misalnya, terang-terang kolentrang silondok pae nunutan tikus rukana durukan. Nah itu ada maknanya sebenarnya, kita cuma taunya lagu opo iki gitu kan. Padahal terang-terang kolentrang, terang-terang itu adalah membunyikan sesuatu, terang tong tong. Wah, kolentrang itu alat seadanya. Ayo kita bunyikan sesuatu, tetapi dengan diam-diam. Kenapa?
Silondok paeh nundutan. Paeh nundutan itu adalah konotasi kalimat dari orang Belanda lagi tidur. Silondok, londok itu londo. Londo itu Belanda, bahasa Jawa itu Belanda itu londo gitu. Nah, silondok keur sarare ti peuting, keur nundutan ti peuting, ya kan? Urang mesat gobang kabuyutan. Kita orang kumpulkan senjata masing-masing yang punya. Senjata kabuyutan, pedang kabuyutan, ada tumbak, panah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kita serbu mereka selagi tidur. Silondo paeh nundutan. Tikus rukana durukan kita bakar semangat. Hancurkan mereka. Itu kan sebuah karya seni melalui kekawihan, melalui lagu, berkomunikasi dengan orang-orang pribumi untuk menyerang para penjajah. Begitu ya. Itu sudah ada sejak dulu. Dilanjutkan zaman sekarang, Iwan Fals. Sebelum sekarang ya, waktu muda dia dulu. Dia itu selalu memberikan kritik sosial kepada pemerintah melalui lagu. Ada yang dipahami langsung oleh pemerintah, tangkap, penjara, begitu. Seperti itu ya. Harus hati-hati juga. Ada juga yang menyampaikan melalui wayang golek, wayang kulit, teater, gitu kan. Itu. Komunikasi apa yang disampaikan dari wayang golek? Sunan Gunung Jati dulu, ya. Sunan Kalijaga dulu. Wali Songo pokoknya menyampaikan ajaran agama itu melalui seni. Salah satunya melalui wayang golek. Yuk kita nonton wayang golek. Di dalamnya diselipkanlah ceramah agama. Begitu. Di situ terjadi multi efek dari seni itu kepada agama, kepada kritik sosial, kepada membangun semangat masyarakat, gitu ya. Seni sebagai alat komunikasi juga dilakukan di zaman sekarang ya. Ternyata kesenian Indonesia disukai oleh orang luar negeri. Kenapa? Karena orang luar negeri ternyata memahami yang namanya keindahan berkesenian. Kenapa orang-orang Eropa, orang-orang Barat lebih suka mempelajari, lebih mau mempelajari kesenian-kesenian khas tradisional Indonesia, baik itu Sunda maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia. Karena nilai keseniannya menurut mereka itu sangat-sangat tinggi, nilai kulturalnya sangat tinggi, nilai budayanya sangat tinggi, ya. Tapi bagi kita si pemiliknya, naon atuh nu kieu teh? Mendingan kita main band, mendingan kita main power metal, rock, R&B. Nah, itu sekarang orang barat bulenya suka kesenian kita, kitanya suka kesenian mereka. Makanya orang bule datang ke Indonesia untuk belajar kesenian Indonesia, dan akhirnya ada yang menjadi dosen di Indonesia. Bahkan kalau dosen di luar negeri udah jelas, mereka jadi dosen di negaranya untuk mata kuliah seni tradisi Indonesia. Anda boleh datang nanti kalau udah lulus S1, silahkan kuliah ke luar negeri, Australia, Eropa, Amerika dan lain sebagainya. Di sana itu ada mata kuliah seni, musik, kesenian. Di kita nggak ada dong yang pemiliknya. Nanti kamu buktikan sendiri kalau S2-nya di luar negeri, S3-nya di luar negeri. Sampaikan pada saya bahwa itu adalah benar. Gitu ya. Di Monash University Australia. Itu gamelan Indonesia ya ada di sana. Dan ada kurikulumnya. Di kita nih, Universitas Pasundan. Belajar nggak kesenian itu? Belajar, tapi di Lisma doang. Belajar, tapi yang mau doang. Ya, nggak ada unsur ajakan gitu. Nah, orang bule sama orang Sunda bisa komunikasi melalui seni. Itu yang dimaksud dengan fungsi seni di dalam hal komunikasi. Ya. Next. Nah, fungsi rekreasi, fungsi hiburan pada sebuah seni itu adalah sebuah keniscayaan.
Ya udah pasti dong. Kita berkesenian untuk apa? Hiburan. Main gitar di rumah, gonjreng, 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 gonjreng. Sekedar apa? Hiburan dan bikin ribut tetangga, bikin resah yang dengerin lagu kamu. Kenapa? Bernyanyi itu pekerjaan yang tidak beresiko. Ya kan? Yang beresiko itu yang mendengarkan keluarga kamu, tetangga kamu pusing dengan suara kamu. Tapi buat kamu adalah sesuatu yang membuat kamu menjadi senang, menjadi bahagia karena rekreatif dan menurut kamu adalah hiburan itu. Gitu. Menurut kita ya, itu adalah sebuah hiburan. Lagi sedih kita nyanyi lagu sedih, nangisnya habis-habisan, air matanya habis semua. Ya, lagi bahagia kita nyanyi lagu bahagia. Wah, bahagianya milik sendiri. Gitu. Seperti itu. Ya, sebagai seni sebagai fungsi rekreasi dan bukan hanya bernyanyi. Melukis juga sama. Melukis buat Anda yang suka melukis adalah berekreasi Anda. Selama berminggu-minggu di rumah nih sekarang, ya. Ada kuliah online, ya udahlah kuliahnya bodoh amat, mau ngerti mau kagak gitu kan. Yang penting gue perlu hiburan sekarang ya. Banyaknya nonton YouTube, drakor, ya kan, main TikTok misalnya. Bagi Anda itu adalah hiburan atau rekreasi, padahal di dalamnya terkandung unsur kesenian. Begitu ya. Next, fungsi artistik. Ya udah jelas lah, seni di dalam budaya itu juga memiliki fungsi yang artistik ya. Artistik itu apa sih? Artistik itu adalah fungsi sebagai media untuk memunculkan diri sebagai artis pada saat itu. Anda yang bernyanyi untuk diri Anda sendiri, Anda yang bernyanyi untuk ganggu telinga orang lain, itu adalah bagi Anda artistik. Hal-hal yang berhubungan dengan kesenian itu adalah artistik ya. Tetapi artistik ini bukan berarti komersial ya, dijual pada orang lain, diperdengarkan kepada orang lain membayar jasa mendengarkan karya-karya kita. Nggak seperti itu juga ya. Karena Anda adalah sebagai artis TikTok misalnya, bodoh amat orang lain suka atau tidak, dan nggak bayar orang lain sama Anda, tapi Anda terbayar oleh karya-karya Anda dengan Anda sebagai artis yang bahagia begitu, meskipun meyakinkan kuota gitu ya. Kemudian fungsi artistik juga ini berhubungan dengan masalah menikmati karya-karya Anda main TikTok, saya tonton, Anda bodor meskipun Anda jelek. Bagi saya itu adalah sebuah hiburan. Bayarnya pakai apa? Saya nggak bayar, tapi saya ngeluarin kuota. Nah, mengeluarkan kuota itu sebenarnya adalah membeli karya-karya bodoh Anda gitu, membeli jasa Anda untuk menghibur saya begitu ya. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian ada fungsi terapan dan lain sebagainya di dalam berkesenian itu. Isu disebutnya kriya. Orang berkarya seni dari bambu, bikin alat-alat industri rumah tangga. Bagi orang yang membuatnya itu adalah karya seni. Bagi orang yang membelinya juga bisa jadi karya seni, tetapi yang memiliki fungsi seperti itulah ya. Kemudian adalah fungsi kesehatan. Seni adalah fungsi kesehatan. Seni bisa dijadikan terapi. Orang-orang tertentu itu meyakini bahwa orang yang lagi hamil, kemudian kepada bayi atau kepada perut seorang perempuan hamil itu dinyanyikan lagu-lagu klasik, maka nanti anaknya akan terlahir dengan cerdas. Begitu keyakinannya, seperti itu kan ya. Kemudian ternyata musik yang brang-breng-brong, alat musiknya nggak karu-karuan. Alat musiknya adalah bekas, bahan barang bekas, tempat sampah dan sebagainya, itu ternyata bisa menjadi terapi. Ini yang dilakukan oleh teman saya di seni musik ya, yang namanya tatalu. Musik tatalu itu adalah alat musiknya non konvensional, sesuatu yang baru, tempat sampah, drum dan lain sebagainya. Ternyata itu bisa dijadikan terapi untuk anak-anak autis begitu, untuk pengobatan. Luar biasa kan. Jadi secara psikologis seni itu bisa atau mampu memberikan pengobatan pada
penyakit-penyakit tertentu begitu. Dan itu sudah dibuktikan. Bahkan kesejarahannya juga sama ya. Sudah dibuktikan dari zaman klasik, kemudian zaman neoklasik, kemudian zaman modern, kemudian kalau di barat sana sudah memasuki postmodern dan sudah kembali lagi ke klasik. Di kita baru masuk modern ya. Kita mah terlambat segala-galanya. Apa-apanya terlambat saja ya. Termasuk kemarin informasi tentang kita kena corona juga kita terlambat. Orang lain dah mau selesai, kita baru ya. Itulah kita harus bangga dengan Indonesia. Apa-apanya selalu belakang. Orang lain sudah nggak happening, di kita baru happening ya. Ya kita harus bangga dengan keterlambatan itu, karena kita juga ternyata bisa menikmati begitu. Thank you. Pertemuan kali ini cukup sekian. Ngerti nggak ngerti, terima kasih. Proses belajar mengajar sudah kita laksanakan. Kalau Anda ngerti, boleh Anda chat personal saya, baik di message e-learning ini atau ke WhatsApp saya. Teman-teman udah tahu kan? Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.